Udah, bisa kita mulai? Bisa, Sir. Oke. Oke, selamat pagi anak-anak semua. Nah, apa kabar hari ini? Udah makan omprengnya? Apa tadi ikannya? Nasi Kuning terus lauknya? Lauk paunya? Telur dipotong? Telur ada dipotong-potong? Oke. Enak enggak? Lumayan ya? Lumayan nggak bayar? Lumayan nggak bayar kan? Oke. Kita hari ini mau bahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Siapa sering pakai istilah AI? Siapa sering bilang AI? Siapa? Dengar. Oke, berarti ada banyak yang sering dengar AI itu apa ya? Turun tangannya. Begitu, saya mau nanya. Emang AI itu apa? Apa AI? Coba. Sering kita dengar, sering kita pakai, tapi tahu nggak kita apa itu AI? Apa bang? Artificial intelligence. Artificial intelligence, betul. Artificial intelligence itu apa? Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu apa? Kecerdasan manusia. Kecerdasan yang dibuat manusia. Pintar ya. Ini siapa namanya? Hari. Oke, coba lihat sebentar ya sebelum kita pindah ke fokus di sini dulu. Kecerdasan apa tadi? Artifisial. Kalau dalam bahasa Inggris ya artificial intelligence. Oke, kalau gitu artificial berarti artinya adalah buatan. Berarti kecerdasan buatan. Kalau ada yang namanya kecerdasan buatan, berarti ada kecerdasan alami. Contoh kecerdasan alami apa? Ya, kita ya otak manusia. Begitu kita lahir, kita harus apa? Belajar ngomong, belajar berjalan, belajar lari, belajar makan, lalu belajar tambah-tambah, belajar kurang-kurang, sampai sekarang kelas 5. Belajar apa? Belajar coding dan kecerdasan artifisial. Sama juga, kalau yang namanya kecerdasan buatan juga tetap harus juga kita ajarin. Harus kita ajarin AI-nya. Kalau nggak kita ajarin AI-nya, misalnya 1 tambah 1 sama dengan 3, benar? Tapi nggak kita bilang salah sama AI-nya. AI-nya akan mengingat bahwa 1 tambah 1 sama dengan 3. Makanya AI juga butuh belajar. Oke. Dari ini ada gambar-gambar apa? Gambar apa ini? Ini apa? Iya benar, ini kan kertas. Benar. Ini apa? Benar. Betul. Kalau ini gambar apa? Gambar apa? Kalau ini aplikasi apa? Ada gambar YouTube, ada gambar video, ada gambar Facebook. Biasanya kita pakai itu apa? Nonton video. Kalau ini apa ini? Gambar apa? Google apa? Google Assistant. Apa fungsi Google Assistant? Untuk membantu kita dalam kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan dengan teknologi. Kalau kamu tanya, oh Google, siapa dalam waktu 10 tahun saya akan jadi apa? Kalian bilang, tahu Google ya? Mungkin dia akan menjawab apa?
tergantung kamu belajar atau enggak. Kalau kamu enggak belajar, kamu akan jadi orang yang tidak sukses. Kalau kamu belajar keras, kamu akan menjadi orang yang Sukses. paling gitu jawabannya. Terus mana lagi gambarnya lagi tadi? Mana ini gambar apa ini? Siapa tahu gambar apa ini? Oh, siapa tahu apa ini? Siapa tahu apa ini? Siapa tahu apa ini? Siapa tahu? Nggak tahu apa ini? Apa? Bukan, ini adalah kertas. Kan saya tanya, ini apa? Ini gambar apa? Oh, ini adalah aplikasi untuk mengedit apa? Foto. Aplikasi untuk mengedit foto. Siapa pernah buka aplikasi mengedit foto di handphone? Handphone banyak. Capcut. CapCut, ya jangan bilangnya jangan salah Pak. CapCut itu bukan foto ya. CapCut itu lebih ke mana ya? Kok musik? Video. Ini di sini dia masuk ke sini ya. Pengedit video atau pemutar video. Paham? Paham ya? Oke. Sekarang saya mau putar. Oh, bentar. Coba kita lihat slide kita. AI di sekitar kita. Kalau kamu ingat, sengaja atau nggak sengaja, di mana aja biasanya kita melihat atau menggunakan AI? Mana? Di WhatsApp. WhatsApp betul. Berarti di handphone kita kan? Atau ini. Pernah nggak kalian nonton YouTube? Pernah lah ya? Pernah nonton YouTube? Sering? Mana lebih sering kalian nonton YouTube atau belajar? Nonton YouTube? Aku aja. Nonton? Lebih senang nonton YouTube atau belajar? Belajar? Woi, pintar. Mantap. Belajar YouTube ya? Betul. Kalau kita juga gimana? Nah. Berarti gaya doang ya? Belajar sambil bermain itu yang paling enak. Terus kalau kita buka YouTube, lalu kita ketik di kolom pencarian cara membuat jus nanas. Lalu muncul cara membuat jus nanas. Besoknya kamu buka lagi YouTube-nya di handphone yang sama. Maka akan muncul di berandanya rekomendasi video. Cara membuat jus, cara ini, cara itu, cara membuat jus. Kenapa tiba-tiba muncul semua rekomendasikannya kita melihat menonton video cara membuat jus? Kenapa? Ya, silakan aku. Betul sekali. Dari video-video yang kita lihat, ada AI yang mempelajari kita bahwa kita sukanya video tentang membuat jus. Makanya selalu kita direkomendasikan cara membuat jus. Bukan hanya jus nanas, pokoknya jus. Ya kan? Terus, di sini saya mau putar video tentang AI. Apa itu AI? Mari sama-sama kita tonton ya. Suaranya nggak keras karena speaker kita sedang nggak aktif. Jadi speakernya hanya murni dari laptopnya. Jadi suaranya nggak terlalu besar. Mohon anak-anak semua diam, jangan ada yang ngomong. Semuanya perhatikan layar video ya, oke? Bisa? Kita buka. Lihat, mana ini? Cep. Apa itu? AI. Kita putar. Sini bang, videonya bang.
wajah kalian di dalam Google. Ketika googling, AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI pribadi digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau yang terbiasa menggunakan orang konten TikTok misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang tidak jauh-jauh dari TikTok. Dan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming. Produk e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant, Google Assistant atau Siri, juga menggunakan AI untuk menjadi dan menyesuaikan dengan keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi. AI digunakan dalam kamera untuk mendeteksi adanya aktivitas yang mencurigakan. AI juga digunakan dalam keamanan cyber. Videonya. Kira-kira ada nggak yang muncul hal-hal baru yang kalian pikirkan tentang AI setelah menonton video ini? Ada ya? Ada ya? Ada. Oke, sekarang saya mau kalian diskusi untuk menjawab 2 pertanyaan yang akan saya kasih. Berkelompok aja, kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, kelompok itu, dan kelompok ini. Oke? Pertanyaannya apa sih? Pertanyaannya, tadi kan saya bilang AI juga harus belajar. AI juga harus belajar. Jadi pertanyaannya, coba catat satu orang coba catat satu orang. Kalau komputer belajar mengenali wajah kalian, bagaimana caranya? Oke? Paham? Ayo, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Jawab aja. Ayo cepat, 5 menit doang waktunya. Diskusi dengan temannya. Kalian diam aja. Bagaimana caranya? Wajah atau sidik jari. Yang diberikan otak dan bertingkat dari bawah sampai Udah selesai belum? Siapa kelompok yang siap? Oke, yang mana dulu? Yang mana? Kelompok yang mana dulu? Saya. Oke, pertanyaan yang pertama dari kelompok yang ini ya, satu orang yang baca. Bagaimana cara manusia belajar membaca? kita baca, manusia ingin belajar membaca, pertama-tama kita harus membaca dan mengenali bentuk huruf. Kenali dulu bentuk huruf. Dan kita harus tahu menyusun huruf-huruf itu untuk menjadi kata atau sebuah kalimat. Oke, betul ya. Berarti untuk belajar membaca kita harus mengenali huruf dulu, lalu kita harus belajar lagi menggabungkan huruf agar bisa menjadi sebuah kata. Lalu kita hubungkan kata-kata tersebut semua
supaya menjadi Sebuah sebuah kalimat. Betul sekali. Jadi jawaban yang cukup tepat ya menurut kita ya. Oke. Pertanyaan nomor 2 siapa? Kelompok mana? Oh, yang itu. Kakak yang itu. Pertanyaannya, bagaimana cara komputer belajar mengenali wajah manusia? Coba. Kakak. Oke, baca boleh, Pak? Boleh. Dengan cara menganalisis wajah kita lalu mengenalinya, Pak. Dengan cara menganalisis wajah kita lalu mengenalinya. Berarti wajah kita dikenali, dianalisis. Terus ada satu lagi yang kurang aku. Setelah dianalisis ngapain? Enggak. Bukan, maksudnya setelah diterimanya gambar kita, dianalisisnya, diprosesnya, lalu disimpannya data itu sebagai data pembanding kalau ada lagi nanti wajah baru yang masuk atau wajah lama yang masuk. Jadi kan harus disimpan. Misalnya wajah saya difoto, ya kan? Nah, difoto cekret, sudah difoto. Lalu wajah saya disimpan. Wajah saya lah wajah yang benar untuk membuka pola handphone misalnya. Lalu masuk wajah baru. Apakah bisa? Masuk wajah yang itu apakah bisa? Kenapa? Karena data yang disimpan untuk membuka kunci handphone adalah wajah saya. Jadi ketika saya masuk lagi ke kameranya, saya lihat baru bisa terbuka. Kenapa, Nako? Kenapa, Nako? Karena data yang sudah disimpan mengenali wajah Bapak. Iya, betul sekali. Karena data wajah yang disimpan untuk membuka layar handphonenya adalah wajah saya. Ya, betul sekali. Halo, abang kakak, masih di sini perhatiannya? Masih? Atau kita ice breaking kita? Oke, siap. Ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri. Oke. Berdiri. Tahu kalian daun telinga hidung mata dan pipi. Daun telinga hidung mata dan pipi. Nanti kalau saya ubah tepatnya daun telinga hidung mata dan pipi. Jangan salah, oke? Yang benarnya dulu sekali. Daun kepala punya 1, 2, 3 ya. Kepala punya lutut kaki. Kepala punya lutut kaki. Daun telinga hidung mata dan pipi. Daun telinga hidung mata dan pipi. Semuanya ini ciptaan Tuhan. Semuanya ini ciptaan Tuhan. Oke, dulu. Ini ya. Oke, sekarang akan saya ubah letaknya. Jangan terkait. Oke, 1, 2, 3 ya. Kepala punya lutut kaki. Kepala punya lutut kaki. Daun telinga hidung mata dan pipi. Daun telinga hidung mata dan pipi. Ini ciptaan Tuhan. Semuanya ini ciptaan Tuhan. Silakan dorong kembali. Oke, semuanya sekarang masing-masing untuk menuju sesi keterangan kita akan merefleksikan.
refleksi yang pertama, kita akan refleksi apa hal baru yang kamu ketahui. Ayo tulis refleksi ya. Yang pertanyaan ini pertanyaan refleksi yang pertama. Hashtagnya crash berapa? Crash 5. Nggak usah, masih crash yang terakhir. Karena ini kan kita masih informatika ya sebenarnya kan. Belum lanjut. Ya belum. Kita hanya mengambil video hari ini. Jawab aja. Apa hal baru yang kamu ketahui? Apa hal yang belum kamu pahami? Sama yang terakhir, bagaimana? Waktunya cuma 3 menit, dan cepat. Itu, bagaimana perasaan kamu yang nomor 3? Terus, ada sticky note kita aku. Hanya di sticky note. Yo, mana sih, Pak? Nggak apa-apa. Satu kelompok. Ya, satu kelompok, satu sticky note. Lalu tempelkan ke papan tulis. Ya, refleksinya ya. Ya, jawaban. Tapi kalian tulisnya masing-masing di buku tulis. Ya, deh. Nggak usah. Kelompok ketua kelompoknya aja, misalnya kelompok Rudi gitu. Ayo cepat. Biar kita istirahat. Jawabannya aja, Pak. Ya. Oke. Kita refleksi hariannya nanti ditulis di sticky note. Terus nanti kita lanjutkan dengan praktik langsung mencari AI. Satu orang berperan sebagai AI yang akan mengenali wajah teman-temannya. Satu orang nanti jadi AI. Sekarang sebelum kita lanjut di situ, kita istirahat dulu. Nanti kita lanjut. Oke? Istirahat kita 5 menit sembari dikerjakan sticky note-nya ya, Nago. Oke? Oke, thank you.